Kelak kalau bapak nggak ada, bapak ini meninggal, terus suamimu tidak mengizinkan kamu ini datang ke rumah untuk takziah, itu kamu harus nurut. Oh, iya pak, maafin Intan pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel Yoskay Official You. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian semuanya. Pastikan perabsenan beres. Informasi lagi nih buat yang belum tahu nih, bahwa Yoskay Official ini sekarang sudah pindahnya di sini, bukan yang di lama gitu. Jadi segala uploadan yang lama ini sudah bukan tanggung jawab kami lagi, mulai dari 26 Juni 2025. Oke, pastikan semuanya absen. Ini namanya siapa, kotanya di mana, ini penting sekali untuk saya menghafal satu persatu subscriber saya. Karena saya menganggap kalian ini, wah, family saya, keluarga saya. Nah, di cerita kali ini, kiriman dari subscriber menceritakan, ada seseorang yang dimana ia ini masih mencintai mantannya. Walau kini sang mantan telah menjadi milik orang lain. Dan rasa itu benar-benar masih utuh. Diam-diam, seseorang tadi masih mengamati, menjaganya dari kejauhan. Mendoakan, menjaga agar tidak terjadi apa-apa. Hingga pada akhirnya ada sesuatu hal terjadi di sini. Hal apa itu? Keluarga sang mantan kekasihnya ini dalam bahaya, di mana nyaris merusak rumah tangganya. Jadi keluarga sang mantan kekasih ini dalam bahaya. Jika dibiarkan, maka keluarga dari sang mantan akan hancur berantakan. Kini seseorang tadi dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit sekali. Jika ia menolong, ini dipastikan seperti orang yang ikut campur rumah tangga orang lain. Bisa jadi nanti bakalan dianggap sebagai penghancur rumah tangga orang. Jika tidak menolong, sudah dipastikan dia bakalan seumur hidup kecewa karena melihat sang mantan kekasihnya ini bakalan hidup menderita. Apa yang akan dilakukan seseorang tadi? Apakah diam saja? Apakah menolong atau bagaimana? Dan sebenarnya ada masalah apa? Musibah apa? Kalian sudah penasaran semuanya? Kalian sudah siap Yoskay? Yowis, oke. Yoskay. 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 Nah, sudah dipastikan cerita ini aman untuk dibawakan. Jadi semuanya sudah disamarkan. Mas, aman. Let's go aja, Mas. Oke. Nah, tokoh di sini kita sebut saja namanya Robi. Robi hidup dengan Intan. Intan ini istrinya Robi. Mereka berdua mempunyai anak kecil bernama Putri. Hidup di tempat yang memang bisa dikatakan ini untuk tanah. Di daerah tersebut ini memang benar-benar mahal. Tapi bagi Robi, seorang pengusaha, sangat mudah sekali untuk membayar tanah tersebut dan dibangun rumah yang megah. Kehidupan mereka ini penuh dengan cinta, di mana mereka ini gak pernah ada gangguan apapun. Benar-benar terbuka. Robi sendiri, dia ini atletis loh. Setiap pulang kerja, ia menyibukkan diri, olahraga di rumah, nge-gym di rumah, angkat-angkat beban. Intan pun merasa senang melihat Robi. Kok bisa seperti ini ya? Padahal Intan tahu, jika Robi ini banyak yang suka di luaran sana. Kenapa Intan bisa tahu? Robi ini kan suka olahraga. Nah, salah satunya ini futsal. Setiap libur ketika futsal, Intan ini mendampinginya. Dengan si Putri juga ikut. Itu papa. Ayo Pak, golin Pak. Dan sudah dipastikan, ini kalau hari itu Robi main bola, ini banyak perempuan yang pada ikut nonton. Karena Robi dulunya ini mantan seorang penyanyi terkenal. Akan tetapi dia harus memilih antara karir atau menjadi seorang pembisnis. Nah, Robi memutuskan hidupnya menjadi seorang pembisnis. Ia sukses menjadi seorang pengusaha. Jadi, bisa dikatakan warga-warga yang ada di situ tahu banget kalau Robi ini ya orang berada, orang terkenal. Akan tetapi Robi benar-benar setia. Pada suatu ketika Intan pun pernah ngomong, Mas, aku terima kasih banget. Kamu udah sayang sama aku dan Putri. Aku tahu kamu terbuka. Begitu juga dengan aku. Aku selalu ngomong sama kamu, Mas, cek handphoneku. Siapa tahu kamu gimana. Curiga sama aku atau apa. Ngapain aku cek handphone kamu? Kan kamu bareng aku. Ada Putri. Sudahlah. Iya sih Mas, cuma aku kayak ngerasa ya sedang sebenarnya Mas.
Tapi apa kamu nggak ada kepikiran pengen ada cewek lagi atau kamu ngomong apa sih? Ya aku takut aja mas, kamu ninggalin aku dan Putri mas. Udahlah, aku paling nggak suka kalau kamu ngomong seperti ini. Ini karena kamu sering main bareng sama si Susi. Kamu kok ngomong seperti itu sih mas? Siapa si Susi? Jadi ada tetangganya samping rumah persis, hanya berselang kebun, kan? Itu ada rumah di situ. Ini ada yang namanya Susi. Nah, Susi ini hidup bersama tunangannya. Susi sering datang ke rumah. Ketika ngobrol dengan Intan, sebenarnya Robby ini nggak suka. Karena gaya hidup Susi benar-benar ini yang mencolok. Yang Robby ini nggak seneng. Barbar. Selalu mengajak Intan untuk shopping. Dimana Robby tahu ini bakalan boros kalau gini caranya. Ini yang menjadikan ketika Intan datang ke situ, bertamu, ngobrol segala macam, Robby lebih memilih di dalam kamar bermain dengan Putri ketika libur. Dan ketika tidak libur, ya sudah, cukup hanya say hello dan selalu mengingatkan kepada Intan, ingat, aku suamimu, tolong dengarkan aku. Akan tetapi Intan ini nggak ada tetangga lain selain si Susi. Jadi lahan-lahan sebelahnya ini masih kosong. Ada beberapa yang masih dalam tahap pembangunan karena tanah di situ ini benar-benar mahal. Jadi rata-rata ini yang punya tanah di situ ini pengusaha. Singkat cerita, setiap Robby di kantor, di mana waktu break, makan atau apa gitu pas istirahat, Robby selalu menelpon Intan. Itu Susi udah pulang belum? Masih di sini kok mas, kenapa sih mas? Nah itu yang aku gak suka. Kamu gak perhatiin Putri. Kamu lebih memilih gosip. Ya gimana ya mas, orang ya kita ya perempuan gimana sih mas? Ya aku tahu. Tapi nanti ujung-ujungnya kamu nanti diajak-ajakin untuk belanja inilah itulah apalah segala macam. Diajak ke mall inilah apalah. Pas pulang-pulang lupa akan Putri, belajarlah apa segala macam. Aku gak mau. Iya mas, iya aku tahu kok. Aku minta ya, kamu juga harus jaga jarak. Jangan terlalu deket. Iya mas, maafin aku mas. Jadi Robby benar-benar gak suka dengan adanya Susi. Apalagi tunangannya si Susi. Berapa kali Robby mencoba untuk menegur sapa terlebih dahulu. Ini sering sekali membuang muka. Gak tahu kenapa. Ini yang menjadikan Robby malas juga untuk bertetangga dengan mereka. Bagi Robby, ini bumerang. Bisa-bisa istriku ini diajak yang enggak-enggak. Karena kesibukanku benar-benar padat pada saat bekerja. Untuk ngecek keluarga setiap hari itu harus nunggu waktu istirahat. Nah, sampainya di rumah, kembali lagi Robby bertanyakan, gimana? Dia ngajakin apa lagi? Itu kok udah beli ini. Iya mas, karena kan memang habis loh. Yang lama kan masih ada. Aku gak suka kalau kamu seperti ini. Aku bisa sukses seperti ini karena aku ini prihatin hidupnya. Buat siapa sih kalau bukan buat keluarga? Kan buat kamu juga dan Putri. Ya mas, tapi memang butuh banget mas. Ini yang lama itu udah gak bisa dipakai lagi. Dan yang ini memang harus diganti ini. Itu yang aku gak suka. Ketika kamu sudah bersama Susi, ya udah, hilang kontrol. Dan kamu tahu gak, tunangan Susi itu sombongnya minta ampun. Seolah-olah dia ini gak suka dengan kesuksesan aku. Aku bingung. Berapa kali aku nyapa, negur gitu, dia ini gak pernah iya mas, iya dek, atau iya apa kek, iya bang atau apa. Gak pernah. Apa itu contoh tetangga baik? Enggak kan? Aku takut. Apa yang sudah aku punya, kamu yang teristimewa, berubah hanya gara-gara mengikuti alur hidupnya. Enggak mas, beneran aku enggak ngikutin gaya hidupnya mas. Ya itu makanya. Jadi secukupnya aja udah. Kamu boros loh kalau udah ketemu Susi. Memang iya, sering sekali nggak bisa menolak. Intan ini ketika belanja atau apa segala macam, Susi beli apa, Susi merayu atau apa, Intan ikut beli. Selalu seperti itu. Akan tetapi mereka ini akrab. Ketika ada apa-apa, Intan juga curhat sama Susi. Intan juga ngobrol sama Susi mengenai apa yang ia sedang alami. Begitu juga dengan Susi main. Sebentar lagi aku merit mbak. Dan meritku ini nggak dirayain di sini loh, di luar kota. Di kotanya Mas Pandu mbak. Ya kalau mbak ada waktu, ajaklah mbak Mas Robby biar bisa ngeramein acara pernikahanku. Oh iya, nanti aku coba ngomong Mas Robby. Nah, ternyata emang benar. Pada suatu ketika, ini habis makan malam, Intan pun ngomong sama si Robby. Mas, pernikahan mereka ini kan udah gak lama lagi loh mas. Dan itu acaranya digelar di tempatnya Mas Pandu, di luar kota mas. Dan kita ini diundang mas. Kira-kira kita bisa datang gak mas? Kotanya mana sih? Katanya sih di Kalimantan mas. Luar pulau. Kalau aku ngikutin mereka, yang ada kerjaanku berantakan.
Bukan berarti aku nggak mau untuk datang. Lah gimana mau datang? Orang yang namanya tetangga itu tegur sapa. Lah ini enggak. Kok aku disuruh kondangan ke sana? Ya sudahlah, gini aja. Nanti kalau mereka udah merayain pernikahan, mereka balik lagi ke sini, baru kita kondangan ke rumahnya aja udah. Ngasih apa kek, sepantasnya aja udah. Tapi Mas, Susi berharap banget kok Mas, kalau kita ini datang di pernikahannya. Ya udahlah, lihat nanti aja. Yang jelas Mas sekarang lagi ada project dan harus fokus di kerjaan ini. Iya Mas, maafin aku Mas. Aku cuma ngasih tahu aja. Iya aku tahu kok. Oh ya Mas, kamu nggak ngecek handphoneku atau apa, pengen tahu apa? Aku enggak, ngapain sih? Apa kamu pengen ngecek handphoneku? Silakan, udah. Enggak gitu Mas. Aku takut aja kalau cinta kamu hilang. Enggak, sekarang gini aja, biar aku tenang juga. Kamu buka handphoneku. Ayo buka, biar kamu juga sama-sama lega. Dan aku nggak pernah ngunci, ya kan? Ini bentuk apa sih? Inilah kesetiaan aku. Dah ya, bapakmu ini wanti-wanti sama aku untuk menjaga kamu. Jadi udah tenang aja. Apalagi sekarang bapak ini sudah mempercayakan aku untuk mengelola beberapa bisnisnya. Robi ini memang kerjanya ada beberapa usaha yang ia kelola. Salah satunya ini usaha yang paling besar justru malah dari mertuanya, bapak dari Intan. Itu kenapa Robi selalu mengatakan kepada Intan, aku nggak mau ngecewain bapak. Sehingga cerita berjalannya waktu, Intan ini memang udah sering ngecek handphone dan tidak ada masalah apapun. Taruhlah di situ ada chat dengan perempuan, itu pun masih rekan kerja. Nah, akan tetapi ini pernah saat itu Intan sedang menyuapi Putri, handphone dari suaminya ini tergeletak di depannya. Ada pesan masuk tanpa nama. Jadi hanya nomor saja. Main yuk. Ayo Putri makan. Ya, Putri makan. Tak lama kemudian saat itu Robi pun datang gitu. Jadi Robi ini dari kamar mandi. Di ruang TV mereka ini sedang ngumpul dan Robi langsung mengamati Intan. Kok kamu ada yang aneh? Kenapa emang? Nggak apa-apa. Ada pesan masuk tadi Mas. Oh, kenapa nggak dibuka? Iya aku biar kamu aja yang buka. Oh ini sahabatku, aku lupa ini belum ngasih nama. Oh ngajak main futsal, jadi nanti sore aku main futsal. Kalian mau ikut? Ada ikut papa. Dan di sini Intan benar-benar ya, ini seneng akan kejujuran dari suaminya. Bahkan suaminya pun izin ke Intan. Itu ada warga sini mau ajak foto bareng, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Wah bener-bener saling terbuka. Bahkan Robi tidak pernah mencurigai Intan. Robi ini nggak pernah yang namanya menanyakan balik, ini nggak pernah. Justru malah Intan ini yang was-was terus-menerus. Dan anehnya ketika Susi main, ini nggak tahu kenapa di jam-jam Putri ini pas sekolah gitu kan. Jadi Putri ini kan masih TK gitu kan. Baru nanti kalau udah mau pulang, Susi ini pulang, nanti Intan jemput si Putri. Dan ketika ngobrol, kan ada ruang tamu. Ngapain sih harus di kamar? Mereka ini pasti di kamar. Nah nanti kalau ada mobilnya Mas Robi pulang atau apa, udah mereka langsung buru-buru ke dapur, pindah di dapur. Ini Robi pernah melihat gitu kan. Akhirnya nanya ke Intan, aku tadi sempet lihat kalian ini kayak buru-buru langsung ke dapur. Kalian dari mana? Dan pintu kamar kenapa nggak ditutup? Apa kalian ngobrolnya di kamar? Enggak kok Mas, aku tadi yang dari kamar. Enggak kok, aku kayaknya lihat kalian berdua deh. Enggak beneran Mas, enggak Mas. Ya sudahlah, aku capek, aku istirahat. Nah seperti itu. Kenapa harus di kamar? Sedangkan tetangga ini nggak mungkin lah. Harusnya kan ngobrolnya di luar. Ini bisa dipastikan sering di kamar. Dan mereka ini deket banget. Pada suatu hari, pada saat itu Intan yang mau jemput Putri, tiba-tiba berkali-kali handphonenya ini berdering. Ini siapa sih? Gak ada namanya, nomor baru. Nomor baru ini masuk. Intan mengabaikan telepon tersebut. Setelah itu, Putri pun pulang. Akan tetapi telepon terus memanggil. Hingga pada akhirnya karena Intan ini penasaran ini siapa. Jangan-jangan ini penting. Akhirnya Intan mengangkat. Halo, ini siapa ya? Kok nggak dikasih nama atau apa? Ada keperluan apa ya? Intan, aku Haris. Mas Haris? Iya, aku Haris. Haris? Iya, ada apa ya Mas? Intan, aku boleh ngomong sama kamu nggak? Iya. Pada saat itu Putri ini memanggil mamanya. Ma, ayo ma beli jajan, ma ayo ma sebelum pulang beli jajan ma. Ya Haris, sebentar nanti aku telepon balik ya. Sebentar Haris, sebentar. Nah akhirnya ke toko jajan. Saat Putri sedang memilih-milih jajan, disitulah Intan menelpon Aris. Aris, iya
Ada apa Riz ya? Intan, aku tahu kamu sekarang lagi nggak sama suami kan? Kamu lagi jemput anak kan? Iya. Kok kamu bisa tahu? Iya aku tahu. Aku tahu jadwal apapun kamu. Aku berusaha untuk tahu. Aris, tolong jangan berlebihan Aris. Intan, aku nggak ada keniatan agar kamu menerima cintaku. Karena aku tahu kalau kamu ini sudah punya keluarga. Iya, terus ada apa? Kamu telepon aku. Aris pun akhirnya menjelaskan. Kamu yakin nggak kalau suami kamu ini baik-baik saja? Atau ada sesuatu hal terjadi dengan kamu? Ribut atau apa? Ribut? Nggak ada ribut Riz. Kami baik-baik aja kok. Kamu jangan ngarang deh Riz. Kamu nggak usah ngaco deh kalau ngomong. Dan kamu nggak pengen coba menyelidiki apa yang dilakukan suami kamu di luar sana? Aris, tolong ya. Jangan sampai aku nanti akhirnya ilfil. Kamu telepon dengan nomor baru, nggak ngasih tahu lewat pesan dulu, tiba-tiba langsung ngomong seperti ini. Aku juga tahu, melupakan itu berat. Tapi kita udah ada jalan masing-masing. Dan aku dengan suamiku, kami ini sepakat. Kami ini saling jujur. Makanya kami ini nggak pernah ada masalah. Kok tiba-tiba kamu ngomong, pernah ada masalah nggak sama suami? Iya enggak lah. Udah Laris, maaf ya, aku matiin dulu. Aku mau jalan. Intan, dengerin dulu. Intan, dimatiin lah sama Intan. Bagi Intan, walaupun dulu Intan juga sama, sayang sama Aris. Akan tetapi karena sekarang udah ada Putri, ditambah perilaku dari Mas Robi ini wow banget, lembut banget. Bahkan kejujuran ini diutamakan Mas Robi. Lah kok ini Aris tiba-tiba mengatakan hal seperti itu? Kamu ada masalah nggak dengan suami kamu? Kamu ada apa? Nggak ada lah. Misalkan ada pun itu hanya dengan ya nggak cocok sama si Susi dan calon suaminya saja. Selebihnya enggak. Dan itu juga masalah yang biasa. Dah akhirnya Intan pun pulang. Setelah sampai di rumah, tiba-tiba ada telepon masuk lagi nih. Siapa lagi nih? Aris bukan nih. Pada saat diangkat ternyata si Susi. Intan udah pulang belum? Ini baru aja pulang. Ya udah nanti aku sana. Tak lama kemudian Susi pun datang. Kamu kenapa? Kok kayak kepikiran? Nggak apa-apa khusus. Ih beda loh. Beneran. Kamu nggak kayak biasanya. Ada masalah sama Mas Robi mungkin? Atau mungkin sama gurunya Putri atau apa? Enggak Susi, beneran. Enggak. Ya beneran nggak ada apa-apa kok. Tapi kamu beda loh. Ya itu cuma perasaan kamu aja. Intan, anterin aku tempat ini yuk. Soalnya di sini ada diskon ini. Maaf Sus, kayaknya aku nggak bisa. Soalnya memang aku ada acara nanti sore sama suamiku. Oh gitu. Ya udah deh, kalau gitu aku jalan sendiri. Kamu mau nitip nggak? Apa-apa gitu? Oh nggak Sus. Susi pun pulang. Walaupun Intan ini mengabaikan saran dari si Aris, akan tetapi ternyata terbaca juga dia ini kalau lagi kepikiran, dia ini nggak tenang. Kayak ada something apa yang memang harus diselidiki gitu kan. Putri pun setelah makan segala macam, ganti baju bla 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 bla. Putri main sebentar terus istirahat. Intan siang hari itu juga ternyata dia tidak benar-benar mengabaikan pesan dari Aris. Mas Aris kok ngomong kayak gitu ya? Oh, Mas Robi perasaan baik-baik aja, nggak ada yang gimana-gimana. Cobalah aku cek dulu di kamar apa yang kira-kira ada yang aneh. Dicek di kamar, tatanan baju aman, cek-cek dokumen segala macam, ruang kerja aman, gak kenapa-napa. Singkat cerita, malam harinya Robi pun pulang. Pada saat Mas Robi pulang, ini nunggu Robi benar-benar tidur. Baru Intan ngecek handphonenya. Pas Intan ngecek handphone, sama sekali tidak ada yang mencurigakan. Mana ya? Aku pernah curiga, tapi kan itu rekan timnya. Dia ini mau ngajak main bola, walaupun di situ aku tahu nggak dikasih nama. Terus Mas Aris ngaco deh. Udahlah aku istirahat. Nggak tahu kenapa, walaupun Intan memaksakan untuk istirahat, seolah Intan ini masih tetap memikirkan. Karena apa? Aris mengatakan seperti ini di ending saat dia telepon. Aku nggak ada niat pengen merusak hubungan kalian, dan aku ini masih menjaga kamu. Aku juga nggak berharap kamu ini gimana sama aku. Enggak, ini bentuk kasih sayangku aja. Aku kepikiran, kok aneh ya? Taruhlah dia ini kan nggak mengharapkan apapun dari aku, nggak ada tendensi apapun. Tapi kenapa dia masih perhatian? Kurang kerjaan apa gimana ya orang? Ya kan? Intan kembali menyelidiki lagi. Paginya apa segala macam. Diselidiki terus menerus. Coba apa aktivitas suamiku? Ya masih utuh. Mas, hari ini apa? Ya biasalah.
pagi lari, setelah sampai rumah aku harap ada sarapan. Kamu udah masak, kalau memang nggak ada berarti nanti kamu sama aku beli. Kita jalan di luar cari sarapan. Aku mau jogging dulu, setelah itu aku berangkat kerja. Emang kenapa sih? Nggak kenapa sih mas? Nggak apa-apa. Ya udah, aku mulai jogging dulu ya. Iya mas. Bentar, kayaknya ada yang aneh deh kamu. Enggak kok mas, enggak beneran, enggak mas. Akhirnya Robby pun jogging. Dia ini memang suka olahraga. Jogging berapa hari kemudian, pas libur gitu kan ya futsal, nge-gym di rumah. Enggak ada yang aneh-aneh. Intan terus mengamati gerak-gerik dari suaminya. Akan tetapi enggak ditemukan apapun. Hingga pada suatu malam, saat itu pukul 10 malam, Robby menelpon Intan. Intan, mas ini kayaknya nggak pulang. Jadi mungkin pagi baru sampai rumah. Oh gitu ya mas? Iya, soalnya mas lagi di kantor. Oh di kantor mas? Iya, mas lagi di kantor. Beneran mas di kantor? Iya, udah ya. Karena mas ada urusan. Dimatiin. Posisi Intan ini lagi di luar. Intan pulang, pada saat Intan pulang, Intan kaget. Kagetnya kenapa? Robby ternyata sudah berada di rumah. Loh mas, katanya kamu di kantor. Kenapa ada di rumah? Kamu katanya di rumah, tapi kenapa di luar rumah? Jadi sebelumnya ini Robby juga sudah sempat ngirim pesan gitu kan, kamu di mana gitu kan, udah ngobrol-ngobrol. Nah saat itu Intan ngomongnya lagi di rumah, padahal nggak di rumah. Ini yang bohong siapa terus? Aku baru saja di tempatnya Susi. Di Susi? Jangan ngarang kamu. Aku lihat sendiri Susi ini pergi sama calon suaminya. Tadi lewat, mereka ini sibuk mempersiapkan pernikahan mereka. Kamu mau nimbrung di acara pernikahan mereka gitu? Enggak mas, maafin aku mas. Aku tahu kamu itu ngikutin aku. Dari apapun kamu ikutin. Dan anehnya, ini baru terjadi akhir-akhir ini. Bahkan berapa kali. Setiap aku tidur, kamu baru ngecek handphoneku. Padahal aku selalu ngomong, aku gak kenapa. Dan kamu udah percaya kan? Kenapa kamu masih kayak gak percaya? Kembali dibuka lagi, dicari-cari apa yang kamu ingin dapatkan. Sebenarnya apa yang kamu mau? Coba bawa sini handphone kamu. Kamu udah sering kan ngambil handphoneku, kamu buka-buka, coba bawa sini. Bawa sini handphone kamu, gantian. Mas, sebentar, bawa sini. Nanti mas. Atau jangan-jangan kamu yang berbuat curang di belakang aku. Beneran mas, aku gak curang mas. Kalau gak curang, kenapa kamu takut? Bawa sini. Iya nanti mas. Dah, aku jadi tahu. Ini ada sesuatu yang gak beres di kamu. Aku gak perlu tahu apa yang ada di dalam handphone kamu. Ternyata ini balasan kamu. Nanti biar aku bilang sama bapak. Ternyata Intan gak pernah percaya sama aku. Padahal aku udah terbuka apapun ini buat kamu. Pernah gak sih aku ngelarang-larang? Gak pernah kan? Aku sengaja tadi bilang di kantor karena aku tahu kamu akan tambah kepikiran dan kamu gak nebak kalau aku ini di rumah. Ya mas, maafin aku beneran mas, maafin aku. Jadi intinya aku ini takut kehilangan kamu mas, beneran aku takut kehilangan kamu. Intan, udah. Aku capek, aku mau istirahat. Intan jadi yang bersalah nih di sini. Ya ampun, ini gara-gara si Aris. Aku malah jadi kayak gini, kacau lah. Kenapa aku malah jadi yang kelihatan salah? Harusnya Mas Robby, ini kenapa jadi aku? Kalau tadi sampai Mas Robby buka, wah hancur lah. Untungnya Mas Robby ini nggak buka. Intan langsung segera menghapus percakapan dengan si Aris. Dan pada saat itu Intan pun langsung memblokir nomor Aris. Daripada ini muncul terus, telepon terus, wah nggak pengen ribut aku. Berjalannya waktu, siang-siang Susi ini datang ke rumahnya Intan. Assalamualaikum, ding dong, assalamualaikum. Intan yang membukakan. Susi silakan masuk. Kamu kenapa? Nggak apa-apa sus. Kok kayak kepikiran kayak gitu sih? Ada masalah ya? Nggak apa-apa sus, beneran. Serius. Gini, aku kesini mau ngasih undangan. Aku harap kamu sama Mas Robby bisa dong ya datang, karena memang acaranya ini memang di Kalimantan, tempatnya Mas Pandu. Jadi mau nggak mau aku harus segera meluncur ke sana gitu. Aku udah ngomong sama Mas Robby, tapi kata Mas Robby memang kerjaan lagi penuh sus. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi kamu kenapa? Ada apa? Apa yang sedang kamu pikirkan? Nggak apa-apa sus. Aku niatnya nggak pengen cemburu, nggak pengen apa sama Mas Robby sus. Tapi ternyata salah. Aku justru malah yang terlihat kayak bodoh sus.
Aku bodoh menghadapi yang seperti ini, Sus. Emang ada salah apa sih? Kamu salah atau gimana? Ya intinya aku ini sempat curiga sama Mas Robi. Tapi ternyata justru malah aku sendiri yang kebingungan. Ya udah, kamu minta maaf lah sama Mas Robi. Ya udah kalau gitu aku balik dulu ya. Aku lagi siap-siap untuk yang lain-lain dulu. Ya udah, maafin aku Yesus. Aku mungkin nggak bisa kesana. Mungkin, iya nanti aku traktir deh kalau kamu udah bisa balik lagi ke sini. Iya. Nah disinilah Intan ngerasa kayak aku harus gimana ini? Susi sahabat terdekatnya yang selalu tahu akan Intan, yang selalu mengerti akan Intan, kebutuhan Intan apa, masalah curhat lah ya. Ini Susi selalu ngasih solusi. Tapi giliran Susi ini mau menikah, ini si Intan sampai nggak bisa datang. Lantaran memang Robi ini nggak suka, Susi dan tunangannya ini nggak suka. Karena kelakuannya itu tadi, barbar, mempengaruhi si Intan. Agar boros lah, agar dia ini membeli itu, ini segala macam. Akhirnya kurang perhatian terhadap si putri yang ada di rumah. Singkat cerita, berjalannya waktu, Intan benar-benar sekarang fokus kepada keluarganya. Ketika Aris ini sudah tidak bisa menghubungi lagi, bagi Intan ini sudah tenang. Aku nggak kepikiran siapa-siapa lagi, percuma. Yang ada aku ini malah kebingungan kok. Tibalah Susi dan Pandu kembali menempati rumahnya. Saat itu Intan pun mengingatkan kepada Robi. Mas, itu mereka udah pada pulang. Memang sih mereka nggak menggelar acara apa-apa di rumah Mas. Karena memang semua acara sudah ditempati Mas Pandu. Kita kesana yuk Mas. Iya, ya udah. Aku mau mandi dulu. Setelah itu kita cari bingkisan apa untuk mereka. Iya Mas. Nah, mereka pun akhirnya kondangan nih, gitu. Walaupun memang di rumah tersebut ini tidak mengadakan acara apa-apa. Karena memang Robi ini gak sreg dengan si Pandu. Ini yang membuat Robi pun gak betah lama-lama. Robi langsung mengatakan kepada Intan, ayo gak usah lama-lama. Yang penting kita udah ngasih selamat. Setelah itu mereka pun langsung pulang. Susi, selamat ya. Maaf aku gak bisa lama-lama soalnya Mas Robi ada acara. Iya. Selamat ya Mas. Ya. Gak tahu kenapa suaminya si Susi bener-bener kayak ketus sama Robi. Kamu lihat sendiri kan? Suaminya sahabat kamu itu kayak apa? Kita niatnya baik loh. Datang ke sana kondangan, baik. Coba bayangin. Balasannya seperti apa? Udahlah Mas, udah Mas. Ya makanya aku gak suka. Mereka ini hidup terlalu wah. Pengen terlihat kaya, apalah segala macam. Gak bisa. Orang-orang kayak gitu ikut bapak itu gak mungkin bisa. Maksudnya Mas? Ya iyalah. Bapak kamu itu ngajarin aku untuk prihatin. Makanya aku gak mau kalau kamu terus main sama Susi, terus kamu berubah jadi beda. Jadi barbar. Gak nurut akan suami. Aku gak mau. Semenjak itulah seperti kayak ada jarak antara Susi dan Intan. Susi sudah tidak lagi main ke tempat Intan, mulai jarang. Hanya tegur sapa kalau pas ketemu. Intan juga ngerasa gak enak. Akan tetapi Robi berkali-kali kan ngomong, mau nurut aku apa nurut Susi? Iya Mas, tapi kenapa harus seperti ini sih Mas? Ya udah nurut. Ternyata emang bener. Intan ketika main ke rumah orang tuanya, Intan pun ditegur. Kamu kok gak nurut sama suami? Iya Pak. Ya pikir Intan kan, Intan ini udah nurut. Apa kata suamimu? Ya udah nurut. Kamu pengen tahu gak? Kelak kalau bapak gak ada, bapak ini meninggal, terus suamimu tidak mengizinkan kamu ini datang ke rumah untuk takziah, itu kamu harus nurut. Iya Pak, maafin Intan Pak. Berapa hari kemudian setelah dari tempat bapak, Intan ini kan nganter putri sekolah gitu kan, sekolah TK. Saat itulah tiba-tiba ada yang menyapa Intan. Intan, Mas Aris, Intan, kenapa kamu malah justru blokir aku? Aku itu mau memberi informasi. Informasi apa sih Mas? Udah cukup Mas. Nanti kalau ada yang lihat, justru malah aku ini yang salah lagi. Kamu gak ngerti sih. Aku ini debat loh dengan suamiku. Kamu nanya kan, ada masalah gak? Lah ini gara-gara kamu. Aku ada masalah dengan suamiku. Tan, bukan gitu Tan. Aku gak ada niat pengen ngancurin hubungan rumah tangga kamu. Loh, dengan adanya kamu ngompor-ngomporin aku, disuruh nyari tahu Mas Robi ini gimana di luar sana segala macam. Ini sama saja aku ini gak percaya dengan suamiku. Sedangkan suamiku ini terbuka dengan aku. Udahlah, kita punya kehidupan masing-masing dan aku gak mau diganggu sama kamu.
Tan, dengerin aku dulu, Tan. Justru ini kondisinya lebih genting. Aku justru malah baru tahu. Apa sih? Udahlah, udah. Aku bilang udah ya. Pergi dari sini, pergi dari sini. Saat itu jadi rame, jadi tontonan. Maaf saudara-saudara, saya nggak ada niat untuk kasar sama Intan. Jadi saya ini sahabatnya. Udah pergi kamu. Intan, sebelum aku pergi, terimalah ini. Apa? Udah, terima. Udah, kalau gitu aku pamit. Memberikan sebuah amplop kepada Intan. Aris pun pergi. Wah, aku pulang. Wah, bener-bener hatinya Aris ini hancur. Dia udah mantan loh. Akan tetapi masih perhatian. Secara ranah, Aris salah. Karena Intan ini kan sudah rumah tangga gitu. Berhubungan rumah tangga dengan pria lain gitu. Dengan pria yang memang sekarang menjadi suaminya. Lah kok ini Aris ikut campur. Akan tetapi Aris mengatakan di sini, saya nggak ada sedikit pun tendensi untuk menghancurkan rumah tangga kamu. Bahkan di sini saya nggak ada kepikiran agar kamu nanti balik lagi ke aku. Nggak ada. Akan tetapi justru dengan adanya Aris seperti itu, ini kondisi rumah tangganya Intan ini justru malah jadi berantakan. Robi memarahi Intan. Intan disalahin. Gara-gara apa? Intan juga sering main sama Susi. Menjadikan Intan ini banyak perubahan. Berapa hari setelah kejadian ribut dengan Aris, saat Intan di rumah, ini benar-benar melayani Robi tidak seperti biasanya. Jahat, buruk, atau gimana? Enggak. Justru malah spesial. Aku masak loh mas. Dan ini makanan kesukaan kamu. Loh, kok tumben? Ya aku pengen aja. Kenapa nggak dari dulu sih? Tapi kok tumben sih kamu masak ini? Ya ini aku sengaja masak buat kamu. Dan ini juga ada cemilan buat nanti kalau ke kantor sekalian dibawa mas. Aneh deh, perasaan biasanya nggak seperti ini. Kok kamu aneh? Nggak apa-apa mas. Tadi olahraga gimana mas? Capek nggak? Ya biasalah namanya olahraga kok. Kamu kenapa sih? Masih curiga sama aku atau gimana? Enggak. Tenang aja mas, gak aman kok. Dah, tidak butuh waktu lama. Ini 2 hari setelah kejadian itu. Setelah dimasakin apapun yang makanan-makanan Robi seneng diturutin. Ternyata disitulah hari terakhir Intan memasakkan untuk Robi. Jam 7 pagi di mana memang Robi ini udah jogging ya kan. Pulang-pulang Intan sudah berada di ruang keluarga. Kamu udah nganter Putri? Udah mas. Tumben? Biasanya nanti jam 7:30 atau jam 8. Nggak, kali ini aku memang pengen ngobrol sama kamu penting. Ngobrol apa? Aku juga udah buru-buru ini. Aku mau ke kantor. Duduk dulu mas. Aku mau ngomong. Ada apa sih? Aku per hari ini minta cerai. Robi kaget kan? Robi bingung di sini. Ini ada apa? Aku pokoknya minta cerai mas. Aku salah apa? Kenapa kamu tiba-tiba seperti ini? Ini kenapa aku melarang kamu? Enggak mas, cukup. Dan bapakku juga udah tahu. Bapak, ternyata ada sesuatu hal yang terjadi. Apa itu? Kita tarik mundur ceritanya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba Intan ini langsung meminta cerai? Pada saat itu, ada sebuah amplop yang diberikan Aris kepada Intan. Saat itu Intan membukanya. Ternyata di situ ada beberapa foto dan ini ada keterangan. Kalau kamu pengen tahu, kamu bisa ikutin lewatnya arahnya ini. Dan nanti kamu akan tahu. Nanti disitulah kamu akan mengerti apa yang dilakukan oleh suami kamu. Wah. Jadi pada saat itu Intan sendiri udah ngamatin. Aku ngikutin futsal, gak kenapa-napa, gak ada apa-apa. Suamiku juga, dia terbuka segala macam, gak ada masalah apa-apa. Dia suka olahraga, bahkan setiap pulang dari kerjaan dia langsung pulang ke rumah. Ini kok ada keanehan ya. Ada yang mengatakan dia selingkuh bla 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 bla. Awalnya aku tidak menggubris kata-kata Aris, tapi setelah melihat foto dan beberapa keterangan, aku harus menyelidiki. Intan lalai di sini. Baru ngeh dia. Hanya satu yang aku gak boleh ikut suamiku, yaitu jogging pagi. Gak boleh ikut jogging pagi, katanya kamu gak bakal kuat dan kamu harus nyiapin kelengkapan Putri untuk sekolah. Jadi biarkan aku jogging sendiri aja udah.
kamu gak bakal kuat juga karena ruteku jauh. Mengatakan rutenya jauh, Intan langsung ngecek handphonenya si Robby. Itu ketika Robby mandi segala macam dicek sama Intan. Rute jauh ini berapa kilo? Minimal kan comal tasik gitu kan ya. Lari gitu kan. Betis patah ya kan. Minimal gitu kan. Pas dicek, jauh dari mana? Setelah disesuaikan dengan keterangan dari Aris, di situ ada tulisan semua dari tangannya Aris. Karena memang Aris sudah diblokir. Oh, besok tak lihat. Lihatlah dari kejauhan, nanti akan ketahuan. Di situ Aris sampai gambarin peta, nanti kamu lihatnya dari arah sini, nanti baru kelihatan. Ternyata Robby kalau jogging, ini bukannya dia lari sesuai dengan rute apa yang dia katakan. Oh, aku larinya ini. Sampai Surabaya, balik lagi Semarang, setelah Semarang balik lagi Itali. Gitu kan. Ini ternyata enggak. Jadi Robby ini hanya melewati berapa langkah saja langsung mampir ke rumahnya si Susi. Gitu loh. Jadi dia larinya itu sedikit gitu. Berapa jangkah, belok langsung ke Susi. Lewatnya pintu belakang. Lah, kenapa Mas Robby ke tempat Susi? Sedangkan dia gak cocok sama si Susi. Maksudnya apa ini? Saat itu juga akhirnya Intan tahu, oh ini seperti ini. Apa yang terjadi? Ternyata di situ semua keterangan ada. Ini seperti ini. Coba kamu minta keterangan dari suami kamu. Ada tulisannya, kalau nggak percaya kamu tanyakan suami kamu. Pandu, suami si Susi, ini sebenarnya mereka pernikahan bohong-bohongan saja. Pandu ini dibayar seolah-olah menjadi pacarnya Susi. Setelah itu menjadi tunangannya Susi. Sampai dia ini dibayar menjadi suaminya Susi. Agar kedekatan antara Robby dan Susi tidak nampak, tidak terlihat, tidak terbaca. Padahal Pandu ini nggak pernah nginep di situ. Hanya ketika dibutuhkan, Robby telepon gitu kan ya. Udah, kamu langsung bertugas seperti ini. Nanti pas ketemu aku, kamu ketus. Jadi biarkan seolah kita ini saling bersaing. Biar istriku ini paham kalau aku ini nggak suka sama kamu. Begitu juga kamu nggak suka sama aku. Kita bikin seperti itu agar perselingkuhanku aman. Nah, Susi ini selingkuhannya si Robby. Robby ini dulunya udah pacaran sama si Susi. Akan tetapi di sini Robby karena memang dipercaya oleh bapaknya Intan. Dan ketika menikah dengan Intan, sudah dipastikan beberapa perusahaan akan dipegang oleh Robby, yang nantinya menjadi milik Robby. Susi rela, udah gak apa-apa, yang penting nanti endingnya sama aku. Cuma aku gak mau jauh-jauh dari kamu. Kamu harus bisa bagi waktu. Ya pantas, tiap pagi jogging. Ini Susi pengennya adil. Ya aku maunya aku dibikin di rumah, walaupun aku ini belum ada status dengan kamu. Dan pernikahan dengan Pandu ini hanya bohongan saja. Intan ini nggak ngerti. Ketika Susi ini ke rumah, sebenarnya Susi di situ lagi nyari tahu. Ini dia ngapain aja ya kalau di sini ya sama sini gitu. Karena Susi juga sebenarnya cemburu. Lama banget sih sampai keluar si Putri juga. Kenapa nggak cepet-cepet diputusin? Karena memang di sini Robby ini masih memanfaatkan kekayaan dari bapaknya Intan. Sebelum terkuras habis ya nggak boleh kendor gitu. Dan Robby tahu sebentar lagi bapaknya Intan nggak ada, sakit-sakitan ini orang udah. Nah tinggal nanti aku tinggal bersilat lidah. Aku akan menjadi orang yang jujur di depan Intan. Robby sengaja membuat Intan yang terlihat bersalah. Akan tetapi semua rencananya digagalkan oleh Aris, di mana Aris ternyata memilih untuk tetap menjaga Intan walaupun tidak bersama. Apalagi di sini Aris udah sempet kayak diusir. Jadi ya udahlah, ini terakhir aku menjaga kamu. Dikasihlah amplop yang berisi foto-foto dan keterangan. Ini cara bongkar kedok dari suami kamu, ini dia. Flashback pun selesai. Saat itu orang tua udah pada tahu, keluarga udah pada tahu, yang menjadikan mau gak mau Robby harus keluar dari rumah itu. Intan minta cerai. Nah, ini yang lebih kaget lagi. Rumah yang ditempatin Susi ini juga kekayaan dari bapaknya Intan. Dikorupsi untuk membuatkan rumah si Susi. Nah, setelah udah diambil alih, udah diurus semua, Robby juga sudah menjalani proses hukum segala macem. Karena sudah menipu beberapa tempat usaha yang dikelolanya, di mana usaha itu adalah milik bapaknya Intan.
Kan semua sudah beres. Berapa hari kemudian barulah Intan menemui Aris. Intan pun yang menghubungi terlebih dahulu. Kamu di mana, Besti? Wah, ya kan. Di suatu tempat mereka ketemu. Pada saat itu Intan pun menanyakan, yakin kamu ketika kamu berbuat seperti ini gak ada keniatan apa-apa? Intan, inilah sebuah cinta. Cinta yang didasari ketulusan. Meski tak harus bersama. Dan aku senang. Akhirnya kamu berhasil selamat dan mengerti mana yang benar. Sekali lagi maafin aku Aris. Maafin aku banget. Aku ngerasa kayak bener-bener nggak tahu harus berbuat apa karena aku udah pernah merendahkan kamu di depan orang-orang. Nggak apa-apa. Wajar kok. Aku lihat kamu benar-benar tulus menyayangi Robi. Iya, tapi nggak tahu kalau endingnya yang seperti ini. Udah, yang penting kamu selamat, Putri selamat. Kalau gitu, aku permisi dulu. Aris, yakin nggak ada apa gitu? Maksudnya kamu nggak ada keinginan? Itulah yang namanya tulus. Karena ketika tulus, dijalani dengan serius, maka semua akan mulus. Inilah sebuah ketulusan. Ternyata Aris ini ditawari gitu kan ya. Yakin nih nggak ada embel-embel apa mau menikahi atau apa? Enggak. Aris memilih untuk tulus gitu. Tulus yang serius berakhir mulus. Wah. Dan aku harus capcus. Wah, asik. Waduh, Aris memang benar-benar terlihat seperti pahlawan gitu. Dia ngerasa kayak udah misinya selesai, menyelamatkan mantan kekasihnya dari sebuah kekacauan di kehidupannya gitu. Minimal dia sudah tidak lagi bersama Robi. Dan cerita pun selesai. Keren Mas Aris, sampean ngoten jos. Memilih sendiri karena di sini adalah bentuk dari sebuah ketulusan yang memang ini nggak ada tandingan gitu. Nyata di sini. Top Mas. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nah, buat teman-teman yang di rumah pengen cerita, Mas, aku mau cerita tapi bingung. Takutnya nanti lupa-lupa. Dikirim dengan format video gitu. Boleh. Videonya ini landscape. Dia videonya tidur, jangan sampai video yang berdiri gitu ya. Handphone kalian ini tidur. Nah, barulah cerita. Tanpa kalian mengetik. Jadi, saya juga bisa lihat mimik wajah kalian ketika saya memerankan seorang tokohnya ini jadi pas gitu. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim langsung ke nomor WhatsApp saya. 0858 704 33336 3-nya 4 kali. Saya ulang 0858 704 33336 3-nya 4 kali. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Yoska Official ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoska!